Sulit untuk mengetahui mengapa seseorang yang hidup pada masa lalu meninggal. Enggak terkecuali Tutankhamun. Orang-orang pada Mesir kuno hidup dengan umur relatif pendek. Kids, makam Raja Tutankhamun ditemukan pada Lembah Para Raja pada tanggal 4 November 1922. Ia lahir sekitar 1305 sebelum Masehi dan memerintah Mesir sekitar 10 tahun. Namun, makamnya dilengkapi dengan kekayaan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ketertarikan para ilmuwan dan masyarakat umum terhadap mumi dapat dimengerti. Menatap wajah seorang raja Mesir prasejarah yang relatif masih utuh, membuat kisah hidup penguasa agung ini tampak nyata. Penemuan Tutankhamun pada tempat peristirahatan aslinya, lengkap dengan semua harta bendanya, membuat kita merasa terhubung dengan masa lalu kuno. Hal ini membawa kita kembali ke masa lalu, ke pemakaman seorang raja muda, pria yang sudah harus menjadi Firaun sejak masih kecil, persisnya usianya baru 9 tahun. Studi tentang kehidupannya sering dibayangi oleh desas-desus sensasional yang mengelilingi penemuan makamnya, seperti isu kutukan yang berlangsung terus-menerus. Tapi, isu kutukan ini enggak menghalangi para ilmuwan untuk mencari tahu fakta-fakta soal Raja Tut. Berikut ini beberapa di antaranya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Kondisi Raja Tut. Sulit untuk mengetahui mengapa seseorang yang hidup pada masa lalu meninggal. Enggak terkecuali Tutankhamun. Orang-orang pada Mesir kuno hidup dengan umur relatif pendek, karena mereka enggak memiliki kualitas perawatan kesehatan yang sama seperti kita. Raja Tut meninggal pada usia sekitar 19 tahun. Umur yang masih muda bahkan untuk ukuran zaman Mesir kuno. Jennifer McKelvey, dosen biomedical Egyptologi pada University of Manchester, memaparkan dalam sebuah tulisan di The Conversation bahwa baru-baru ini penelitian menggunakan sinar X, CT scan, dan tes DNA menunjukkan Tutankhamun menderita malaria, bersamaan dengan beberapa kondisi medis lainnya, seperti langit-langit mulut yang sumbing. Kakinya juga patah tepat sebelum dia meninggal. Informasi ini membantu kita membangun gambaran kesehatan Tutankhamun sebelum ia meninggal dunia. Walau hal ini enggak memberitahu kita dengan tepat bagaimana ia meninggal, tapi setidaknya enggak ditemukan tanda bahwa dia dibunuh. Dikuburkan dengan bunga. Ketika makam Tutankhamun dibuka pada tahun 1922, ia mengenakan kalung yang terbuat dari bunga. Bunga-bunga itu dalam kondisi baik karena disegel dalam peti mati bersamanya. Bunga menjadi hal penting bagi orang-orang Mesir kuno yang melukis gambar taman bunga pada dinding makam mereka. Bunga dikagumi karena kecantikannya, keharumannya, dan karena alasan simbolisnya. Metcalfe menuliskan, studi tentang bunga dan buah yang digunakan dalam kalung itu menunjukkan bahwa Tutankhamun dimakamkan antara pertengahan Maret dan akhir April. Mempersiapkan tubuhnya untuk dimakamkan akan memakan waktu 70 hari, yang berarti Tutankhamun kemungkinan besar meninggal saat musim dingin. Penampilan Tutankhamun. Orang-orang Mesir kuno mengikuti resep ketika mereka membuat mumi. Setelah mengeluarkan otak dan organ-organ dalam, garam yang disebut natron digunakan untuk mengeringkan tubuh. Ini menghasilkan mumi yang bisa bertahan selama ribuan tahun, tetapi memiliki penampilan yang kurus kering. Metcalfe menjelaskan orang-orang Mesir kuno percaya bahwa jiwa atau Ka perlu kembali ke tubuhnya untuk eksis di akhirat, tetapi Ka harus bisa mengenali tubuhnya. Jadi, untuk membuat wajahnya tampak lebih hidup, zat seperti resin didorong pada bawah kulit wajah Tutankhamun untuk membuatnya menonjol. Sebelumnya diasumsikan bahwa Tutankhamun dibalsem dengan cepat dan buruk karena ia meninggal secara tiba-tiba. Tapi CT scan terbaru menunjukkan ini nggak benar. Mempersiapkan mumi agar wajahnya menonjol dan berbentuk seperti aslinya akan membutuhkan waktu dan keterampilan. Perjalanannya ke alam baka. Sulit untuk melepaskan diri dari gambaran mental Tutankhamun yang terbaring pada makamnya dalam isolasi yang indah. Bagaimanapun, ia bukan satu-satunya orang yang dimakamkan pada makam tersebut. 2 peti mati mini ditemukan pada sebuah kotak kayu pada pembendaharaan makam. Sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2011 menunjukkan peti mati ini berisi 2 janin perempuan.
Salah satunya berusia 5-6 bulan kehamilan. Yang lainnya ialah 9 bulan kehamilan yang meninggal pada atau sekitar waktu kelahiran. Kemungkinan besar ini ialah dua putri Tutankhamun dan istrinya Ankhesenamun, dan mereka meninggal sebelum ayah mereka. Jarang ditemukan janin mumi, meski orang-orang Mesir kuno memang terbiasa membuat mumi beberapa anak. Kehilangan anak-anaknya tampaknya sangat penting bagi Tutankhamun, jadi ia ingin mereka bersamanya di akhirat. Ketenaran enggak selalu baik. Hal ini juga terjadi pada Tutankhamun yang kemasyhurannya telah membawa studi ilmiah yang berlebihan dan merusak tubuhnya. Tutankhamun mungkin merupakan mumi yang paling banyak dipelajari di dunia, selain Otzi si manusia es. Studi terbaru dari Tutankhamun menggunakan CT scan canggih telah menunjukkan tubuhnya enggak lagi utuh atau bahkan lengkap. Studi pertama terjadi pada tahun 1925. Segera telah ia ditemukan. Dalam keinginan untuk melihat Tutankhamun, para ahli anatomi yang mempelajarinya secara paksa mengeluarkannya dari peti mati karena tubuhnya menempel oleh resin. Tutankhamun merupakan satu-satunya mumi kerajaan yang diketahui tetap berada di makamnya, Mesir. Pada titik tertentu, mungkin selama Perang Dunia Kedua, makamnya kembali dimasuki oleh orang atau orang yang enggak dikenal. Beberapa tulang rusuk Tutankhamun dipotong dan dibuang untuk mencari jimat atau perhiasan. Ilmu pengetahuan telah membantu kita lebih memahami tentang kesehatan, kehidupan, dan persiapan Tutankhamun untuk akhirat. Warisan Raja Tut ini bukan hanya studi tentang kehidupan pribadinya. Ini ialah catatan tentang bagaimana sains memicu ketertarikan kita pada raja muda itu secara khusus dan pada kehidupan Mesir kuno secara umum. Nah, kids, itu dia 5 misteri dari Raja Tutankhamun yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!